Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Erlina Novitasari dengan NPM 1220110019 dan teman saya yang bernama Fatimah Mutiarening Tias dengan NPM 1220110023. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 7A. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat mengenai perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa, dan merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pembangunan ekonomi negara tersebut secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk ke negara tersebut. Semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas tersebut. Manfaat perdagangan internasional yaitu berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Di sisi lain, perdagangan internasional itu dapat menimbulkan tantangan dan kendala yang dimaksud yaitu diantaranya ada eksploitasi terhadap negara-negara berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi rendah, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Nah, ini terdiri dari beberapa rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu ada apa pengertian dari perdagangan internasional, yang kedua apa pengertian dari pembangunan ekonomi, yang ketiga bagaimana peran perdagangan terhadap pembangunan, yang keempat itu ada apa saja faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, yang kelima bagaimana pengaruh ketidakstabilan ekspor terhadap pembangunan ekonomi, yang keenam, bagaimana perbandingan substitusi impor versus orientasi ekspor sebagai strategi pembangunan. Yang ketujuh, apa saja manfaat perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir yaitu apa saja masalah yang dihadapi negara berkembang saat ini. Selanjutnya saya membahas yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah dari suatu negara lain di pasar dunia atau global dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selanjutnya saya membahas yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Suryana tahun 2000, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, di mana pembangunan ekonomi ini sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus dan berlangsung dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Arsyad tahun 1999, pembangunan ekonomi pada umumnya adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Selanjutnya, peran perdagangan terhadap pembangunan. Meskipun kebutuhan akan teori dinamis perdagangan masih ada, teknik perbandingan statis dapat memperluas teori perdagangan internasional menjadi perubahan yang tak terpisahkan di dalam sokongan faktor, teknologi, dan selera. Akibat kondisi permintaan dan penawaran yang kurang disukai, perdagangan internasional saat ini diperkirakan di abad 19, akan tetapi perdagangan masih memainkan peran pendukung yang sangat penting. Peranan sektor perdagangan antara lain yaitu ada memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil, dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Untuk faktor yang pertama itu ada nilai tukar. Mata uang domestik yang terapresiasi secara signifikan akan meningkatkan biaya barang ekspor kehilangan harga di pasar global. Hal ini dapat menekan neraca perdagangan suatu negara. Yang kedua yaitu ada cadangan mata uang asing. Untuk bersaing secara efektif di pasar internasional, suatu negara harus memiliki akses terhadap mesin impor yang meningkatkan produktivitas, yang mungkin sulit dilakukan jika cadangan devisa itu tidak mencukupi. Untuk yang faktor yang terakhir yaitu ada inflasi. Harga untuk memproduksi satu unit produk mungkin lebih tinggi daripada harga di negara dengan inflasi yang lebih rendah, yang berdampak pada ekspor sehingga mempengaruhi neraca perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ketidakstabilan ekspor terhadap pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan ekspor adalah masalah pendapatan ekspor suatu negara. Bagi negara-negara sedang berkembang, pendapatan ekspor mereka sangat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hal ini, beberapa ekonom membuat pengukuran tentang ketidakstabilan ekspor, yaitu indeks ketidakstabilan ekspor. Di masa lalu, negara berkembang meminta perjanjian komoditas internasional untuk menstabilkan dan meningkatkan harga dan penerimaan ekspornya. Hal ini melibatkan stok penyangga kendali ekspor atau perjanjian pembelian. Hanya sedikit saja yang beroperasi saat ini, dan tidak ada yang terlihat efektif. Besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan perjanjian komoditas tidak menunjukkan penggunaan sumber daya yang paling baik. Yang selanjutnya, perbandingan substitusi impor versus orientasi ekspor sebagai strategi pembangunan. Strategi substitusi impor lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. Strategi substitusi impor adalah strategi domestik yang membuat barang-barang menggantikan impor. Sedangkan strategi promosi ekspor lebih menekankan pada orientasi ke pasar internasional dalam usaha untuk mengembangkan industri di dalam negeri. Selama tahun 1950, 1960, dan 1970-an, sebagian besar negara berkembang melakukan usaha keras untuk berindustrialisasi melalui kebijakan substitusi impor. Hasil umumnya adalah industri yang tidak efisien, intensitas modal berlebih, dan kecilnya penyerapan tenaga kerja, dan pengabaian pertanian. Semenjak tahun 1980, banyak negara berkembang telah beralih menuju kebijakan berorientasi ekspor dan lebih memperhatikan pertaniannya. Yang selanjutnya, manfaat perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Yang keempat, teknologi baru. Yang kelima, menjalin persahabatan antar negara. Yang selanjutnya, masalah yang dihadapi negara berkembang saat ini. Yang pertama itu kemiskinan. Masalah kemiskinan tentu saja dialami oleh negara berkembang sebab pendapatan per kapita mereka sangat rata-rata atau bahkan rendah. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, kekurangan modal. Permasalahan kekurangan modal juga kerap dialami oleh negara berkembang, terutama dalam proses pembangunan ekonomi. Yang keempat, ketidakmerataan hasil pembangunan. Misalnya, di negara Indonesia,
sistem perekonomian justru lebih fokus di kota-kota besar. Di kota-kota besar saja, terutama di Pulau Jawa. Yang kelima, keterbelakangan. Keterbelakangan ini juga berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan dan terpeliharanya fasilitas umum hingga kedisiplinan masyarakat. Kesimpulan dan saran. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara, kesempatan kerja, produktivitas, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong perdagangan internasional untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Untuk mendorong perdagangan internasional, pemerintah dapat melakukan beberapa hal, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan daya saing produk domestik yang berdaya saing yang akan lebih mudah untuk diekspor, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang akan menarik investasi asing. Dengan mendorong perdagangan internasional, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.